Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tentunya di malam yang berbahagia ini kita semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita berupa nikmat besar. Di kesempatan hari ini kita kembali menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu sholat maghrib secara berjamaah. Ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita sebagai muslim yang hidup sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dan umat dari Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk menjaga keimanannya dan mewujudkan keimanannya itu dengan amal perbuatan. Tentunya salat adalah salah satu bentuk pembuktian kita sebagai hamba Allah dan sebagai umat muslim, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian setelah itu kita bersyukur kepada Allah. Setelah kita sholat maghrib berjamaah, sholat sunnah, kita melanjutkan duduk bersama untuk saling menasihati, saling mengingatkan antara sesama kita atas agama Allah Subhanahu wa taala. Begitulah seorang muslim. Ketika selesai dari sebuah ibadah, maka dia akan melanjutkan dengan ibadah yang berikutnya. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Fa idza faraqta fansab." Apabila kamu telah selesai dari sebuah ibadah, maka lanjutkan. Karena seorang muslim selama ruh ada di jasad, maka selama itu dia akan menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kata Allah, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Sembahlah Rabbmu sampai datang kepada kamu kematian. Ketika ruh kita keluar dari jasad kita,
disitulah kita berhenti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kita berhenti dari menyebut dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dari mengingat dan berzikir serta beribadah dan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ini kita akan saling mengingatkan sebuah permasalahan yang sering disebut di dalam Al-Quran. Demikian pula yang sering diingatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu untuk selalu bersama, bersatu, bersaudara di atas Al-Quran dan Sunnah. Yaitu bersaudara dan bersatu di atas Islam, di atas agama Allah Subhanahu wa taala, agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang mengisyaratkan pentingnya kita untuk bersaudara. Pentingnya bagi kita untuk menyatukan shaf kita, mempererat hubungan kita antara satu dengan yang lain. Kita ambil contoh beberapa ayat di dalam Al-Quran. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 178 dan 179. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hukum kisos dan wajibnya mengkisos, menghukum seorang dengan yang semisal yang dia lakukan. Bersamaan dengan itu Allah ingatkan di tengahnya pentingnya memaafkan kalau kita bersaudara. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian untuk melakukan kisos kepada orang yang dibunuh. Kalau ada orang dibunuh, maka balasannya yang membunuh dikisos, dibunuh juga. Al-hurru bil hur, yang merdeka dengan yang merdeka. Wal abdu bil abdi, budak dengan budak. Wal unsa bil unsa, perempuan dengan perempuan. Setelah itu kata Allah, faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf. Siapa, kata Allah Subhanahu wa taala, yang memperoleh maaf dari saudaranya, ini mengisyaratkan kisos itu wajib, telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi boleh bagi orang dari wali orang yang dibunuh untuk memaafkan. Dan siapa yang diberikan maaf, dia membunuh tidak dibunuh, maka fattiba'un bil ma'ruf, maka balas perbuatan itu dengan kebaikan. Untuk apa ini? Untuk menjaga persaudaraan. Dia sudah berbuat baik dengan memaafkan, maka kita harus balas dengan kebaikan pula. Kita harus balas dengan kebaikan pula. Ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam permasalahan kisos. Di dalam permasalahan lain, di surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita bersaudara, bersama,
di atas Al-Quran dan Sunnah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpeganglah dengan tali Allah kalian seluruhnya. Jangan kalian berselisih. Wadhkuru ni'matallahi alaikum id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kemudian kata Allah, ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala atas kalian ketika kalian saling bermusuhan, saling berselisih, berbeda pandangan dan pendapat. Kemudian Allah satukan antara hati kalian, maka kalian pun menjadi bersaudara dengan sebab nikmat Allah tersebut. Di ayat ini Allah mengingatkan kita, umat Islam, bahwa kita bersama, hati kita bersatu, itu merupakan nikmat Allah. Yang tentunya ini adalah isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa nikmat ini harus kita jaga. Karena nikmat bersaudara di atas Islam itu lebih besar daripada seluruh nikmat yang kita dapatkan. Lebih besar daripada nikmat kita disatukan oleh rahim ibu kita bahkan. Lebih besar daripada nikmat kita disatukan oleh syarikat dalam berusaha. Lebih besar bahkan daripada kita disatukan oleh suku kita masing-masing. Karena nikmat bersaudara ini, inilah yang membuat Islam jaya di awal. Ketika Nabi kita Muhammad SAW berhijrah dari Makkah ke Madinah. Demikian pula para sahabat yang dari Makkah berhijrah ke Madinah. Apa yang Nabi kita lakukan? Beliau mempersatukan, mempersaudarakan beberapa orang dari sahabat yang muhajirin dengan sahabat dari kalangan Ansor. Kenapa? Ini menunjukkan bahwa bersaudaranya kita walaupun tidak seketurunan, senasab, tidak sesuku, itu adalah merupakan nikmat besar yang patut kita jaga di atas keislaman kita. Di atas keislaman kita. Demikian pula yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innamal mu'minuna ikhwah. Fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." Sungguh orang-orang beriman itu bersaudara. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Sungguh orang-orang yang beriman itu bersaudara. Kita memang beda ibu. Tapi kalau kita sama-sama mengaku umat Muhammad, maka kita bersaudara. Tanpa memandang kita dari suku apa. Kita berkulit apa. Kita di dalam Islam berpegang dengan apa dari adat kita. Tapi kalau sudah terhubung dengan Islam, semua itu kita buang di belakang pundak kita. Yang kita kedepankan adalah persaudaraan keimanan. Kenapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innamal mu'minuna ikhwah." Orang-orang yang beriman itu bersaudara. Fa'aslihu baina akhwaykum. Maka damaikan antara dua saudara kalian kalau berselisih. Ini isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bagaimanapun sempurnanya keimanan kita, maka pasti kita akan berselisih. Karena syaitan tidak akan tinggal diam di atas kebahagiaan kita, di atas persaudaraan kita. Syaitan ketika diutus Nabi Muhammad SAW
maka dia nyatakan telah putus asa untuk disembah oleh penduduk Arab. Apa yang dia lakukan? Sisa bagaimana mengadu domba di antara mereka. Membuat hati mereka berselisih. Membuat mereka berpisah, bercerai-berai. Maka kalau ada yang berselisih, damaikan. Tidak mengapa kita tanazul. Tidak mengapa kita mengalah untuk Islam. Untuk Islam. Karena tujuan kita sama. Kita mau Islam ini tersebar. Kita mau saudara-saudara kita yang lain kenal agama yang benar. Kita mau saudara-saudara kita yang lain duduk bersama kita. Sama-sama mempelajari Al-Quran. Sama-sama mempelajari sunnah Nabi SAW. Ini yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula di masjid di surah Al-Hujurat. Juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon. Karena di dalam persaudaraan ketika ada sesuatu yang terjadi, kadang akan muncul persangkaan. Kadang akan muncul persangkaan, tidak boleh tidak. Kadang ada di antara kita yang salah paham terhadap ucapan dari saudara kita yang lain. Atau tindakan dari saudara kita yang lain. Apa yang harus kita lakukan ketika seperti itu? Allah ajarkan. Allah berikan kepada kita jalan keluarnya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon. Inna ba'dadh-dhonni itsmun. Wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakaritumu. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Kata Allah, wahai orang-orang beriman, jauhi kebanyakan dari berprasangka. Jauhi kebanyakan daripada prasangka. Karena sebagian prasangkaan itu adalah dosa. Baru kita berprasangka terhadap saudara kita. Itu adalah dosa, kata Allah. Jauhi. Belum tentu kalau teman tak berbuat seperti itu, keharusannya seperti itu. Karena kadang sebagian kita berpapasan sama saudara kita seiman, semuslim. Oh, dia tidak klakson. Oh, dia tidak senyum. Belum tentu dia sudah menghajar kita atau menjauhi kita atau memutuskan bahwa kita tidak bersamanya. Belum tentu. Siapa tahu dia lagi di perjalanan, banyak pikirannya. Ada masalahnya di rumah. Ada masalahnya di pasar yang dia mau ambil. Yang dia mau beli. Yang dia mau jual misalnya. Maka jauhi dari kebanyakan berprasangka. Karena berprasangka itu adalah dosa. Wala tajassatu. Kalau kalian saling bersaudara, jangan saling tajassus, saling mengintai. Saling memata-matai. Oh, apalagi yang dia lakukan? Oh, apalagi yang dia perbuat? Perhatikan pergerakannya. Jangan, tidak usah. Itu tidak diperlukan. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'dha. Jangan sebagian kalian menggibah sebagian yang lain. Apakah salah seorang dari kalian senang untuk memakan daging saudaranya dalam keadaan dia sudah mati, sudah menjadi bangkai? Bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang bertobat. Kalau sudah terlanjur seperti itu, Allah cinta kita kembali kepadanya. Mari kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jangan bangun persaudaraan kita di atas Islam dengan berprasangka, dengan saling mengintai. Kita tunggu apa yang dia lakukan, apa yang dia perbuat. Kita kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala menyayangi kita. Bahkan mari kita, kalau kita bersaudara, kita saling mendoakan. Itu ciri orang beriman yang bersaudara di atas ikatan Islam. Saling mendoakan.
Itu cirinya. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an di surat Al-Hasyr. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Orang-orang yang datang setelah mereka. Mereka berkata, wahai Rabb kami, ampunilah kami dan ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan. Janganlah engkau jadikan dalam hati kami ada gil, ada kebencian terhadap orang-orang yang beriman. Itu permintaan kita. Kita memohon dan meminta selalu kepada Allah pengampunan untuk saudara kita seiman. Juga meminta agar supaya Allah tidak menjadikan dalam hati kita kebencian terhadap saudara kita. Karena bisa saja hari ini kita benci dia, besok kita cinta. Atau bisa saja kita cinta hari ini, besok kita tidak suka. Karena kita tidak tahu dalam kehidupan dunia ini apa yang terbaik untuk kita. Maka yang terbaik adalah orang yang selalu mendoakan saudaranya dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar hatinya selalu dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dari sifat benci kepada saudaranya. Itu selama kita beriman. Selama kita beriman. Ini beberapa ayat di dalam Al-Qur'an. Bahkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih besar lagi uraiannya. Contoh misalnya, kalau kita mencintai saudara kita karena keimanannya, itu dianjurkan untuk memberitakan kepadanya. Kenapa? Supaya saudara kita tidak berburuk sangka kepada kita. Supaya saudara kita tahu bahwa kita adalah masih tetap saling mencintai di atas keimanan. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Demikian pula Imam At-Tirmidzi disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Dari sahabat Al-Miqdad Ibn Ma'di Karib. Beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, "Idza ahabba ahadukum akhah falyu'limhu iya." Apabila salah seorang dari kalian mencintai saudaranya, beritakan kepadanya. Tidak apa-apa dikasih tahu bahwa saya mencintaimu karena Allah. Supaya hilang rasa kebencian atau persangkaan buruk terhadap diri kita dengan saudara kita itu. Dengan saudara kita itu. Bahkan saking besarnya penjagaan syariat Allah Subhanahu wa taala terhadap persaudaraan sesama muslim, persaudaraan sesama keimanan, itu bahkan itu disinggung dan dianjurkan di tempat-tempat yang kita tidak sangka. Di situ kita disuruh untuk menjaga persaudaraan kita. Dicontohkan misalnya dalam masalah menyatukan, merapatkan shaf di dalam sholat. Kita dianjurkan untuk merapatkan shaf. Bahkan kata Nabi SAW, al-ka'ab bil ka'ab, wal mankib bil mankib. Mata kaki dengan mata kaki, bahu dengan bahu. Tapi bersamaan dengan itu, apakah kalau ada orang yang merenggangkan, kita tarik untuk merapatkan sama kita? Tidak. Nabi SAW ingatkan. Ketika beliau katakan, aqimus sufuh, tegakkan shaf. Wahadu bainal manakib, luruskan antara pundak. Wasuddul kholal, tutup kekosongan. Tutup kekosongan. Setelah itu kata Nabi SAW, walinu bi'aidi ikhwanikum, berlemah lembutlah di antara saudara-saudara kalian. Karena kadang orang dia belum tahu ilmu merapatkan shaf. Kadang ada orang belum tahu yang namanya ilmu pentingnya kita menutup yang kosong. Sampaikan dengan lembut. Untuk apa?
Kata Nabi SAW, baina ikhwanikum, antara saudara kalian. Karena selama kita sama-sama sholat, maka itu saudara kita. Fa in tabu wa aqamus sholah wa ita'iz zakah fa ikhwanukum fiddin. Kalau mereka bertobat, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, maka dia saudara kalian dalam agama. Selama dia tobat, sholat, zakat, itu saudara kita. Tetap kita lemah lembut kepadanya. Fir'aun saja yang jahatnya mungkin tidak ada lagi sejahat Fir'aun. Karena dia mengaku dirinya Tuhan. Tapi apa perintah Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun? Iya, kepada keduanya. Apa ucapan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya? Kata Allah, faqula lahu qawlan layyina. Ucapkanlah oleh kalian berdua kepada Fir'aun ucapan yang lembut. Saudara kita tidaklah sejahat Fir'aun. Iya, mungkin boleh kita beda pandangan dalam masalah pengaturan, pengurusan. Tapi itu saudara kita. Tidak perlu kita cerca gara-gara seperti itu. Tidak perlu kita cela gara-gara hal yang seperti itu. Jangan menjadi pembantunya syaitan. Supaya merenggangkan antara yang rapat dan yang satu. Oleh karena itu di masalah soft, kata Nabi SAW, wala tadaru furjatin lisyayatin. Jangan kalian membiarkan celah untuk syaitan. Jangan membukakan celah untuk syaitan. Kalau bisa ditutup rapat, itu pintu syaitan datang menggoda kita sesama muslim. Sesama muslim. Ini diingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini juga yang diterangkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits yang diriwayat Imam Al-Bukhari. Bahkan saudara kita zalim, kita tolong dia. Dizolimi kita tolong. Bahkan dia berbuat zalim pun kita tolong. Karena itu saudara kita. Walaupun dia berbuat zalim. Kata Nabi SAW. Dalam hadits Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi SAW bersabda, unsur akhaka zaliman au madlumah. Tolong saudaramu. Dalam keadaan dia berbuat zalim atau dia dizalimi. Kata para sahabat, ya Rasulullah, hada nansuruhu madluma. Ini kita menolongnya karena dia dizalimi. Fakaifa nansuruhu zalima. Bagaimana kita menolongnya ketika dia berbuat zalim? Kata Nabi SAW, ta'khudhu fawqa yadayhi. Kamu ambil tangannya, kamu cegah dari perbuatan kezalimannya. Ada saudara kita memang mungkin salah dalam berbuat, salah dalam bertindak. Jangan itu diterbangkan kemana-mana, dijadikan bahan untuk menjelekannya. Ambil tangannya, aki, tidak boleh antum begitu. Itu muslim. Menolong saudaranya dalam keadaan apa? Dizolimi, ataupun dia zalim. Ataupun dia zalim. Ini namanya bersaudara di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau kita tidak bisa yang lebih besar dan lebih banyak, kita senyum kepada saudara kita. Kita senyum kepada saudara kita. Itu sudah besar manfaatnya. Itu sudah besar faedahnya. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Dari Abu Dzar radhiyallahu ta'ala, tabassum fi wajhi akhika laka shadaqah. Kamu senyum di hadapan saudaramu itu adalah sedekah. Adalah sedekah.
Itu kita tidak rugi. Dia mau balas atau tidak, urusannya. Kita sudah dapat pahalanya. Itu adalah kebaikan besar untuk diri kita. Dan kebaikan besar untuk saudara kita. Untuk saudara kita. Bahkan kata Nabi SAW, La tahkironna minal ma'rufi syai'a walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Kata Nabi SAW, di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, jangan sekali-sekali kamu pernah merendahkan yang namanya kebaikan. Walaupun kamu hanya bermanis muka. Ya. Tersenyum kepada saudaramu ketika kamu berjumpa. Nabi SAW pernah datang seorang kepada beliau. Beliau bilang ini bi'sa'ahul asyirah. Ini orang yang paling buruk. Tapi ketika dia datang di hadapan Nabi SAW, beliau layani. Iya. Beliau perhatikan apa yang dia inginkan. Sampai dikatakan oleh Aisyah, ya Rasulullah, tadi kamu bilang dia begini-begini. Kok Nabi katakan? Dan Nabi jelas bahwa beliau tidak mau menjadi sebab seorang benci Islam gara-gara akhlak kita yang tidak baik terhadap saudara kita yang lain. Terhadap saudara kita yang lain. Orang lain mau berbuat seperti itu urusannya. Kalau kita memperlakukan yang seperti ini adalah karena kita mempraktekkan apa yang Nabi kita praktekkan. Dan memang tidak halal di dalam syariat kita seorang itu saling berpaling antara satu dengan yang lainnya. Melebihi bahkan 3 hari. Tidak halal. Dalam hadis Nabi SAW riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Nabi SAW, la yahillu li rajulin ayyahjuru ahqahu fawqa 3 layalin. Yaltaqiyan fayuridu hadha wa yuridu hadha. Wa khairuhum alladhi yabda'u bis salam. Tidak halal bagi seorang untuk menghajar saudaranya lebih dari 3 hari. Tidak halal bagi seorang untuk menghajar saudaranya lebih dari 3 hari. Keduanya berjumpa, satunya berpaling, satunya berpaling. Dan yang terbaik dari keduanya adalah yang pertama sekali yang memulai salam. Mengucapkan assalamualaikum. Gimana kabarnya? Itu yang terbaik dari keduanya. Ini adalah bentuk penjagaan persaudaraan di atas Quran dan Sunnah. Di atas Quran dan Sunnah. Bahkan kalau kita mampu mempraktikkan ini, kita bertemu karena Allah, kita juga berpisah karena Allah. Ini kita akan menjadi salah satu hamba yang dinaungi nanti di hari kiamat. Di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dalam hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ketika Nabi SAW menjelaskan ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan nanti di hari kiamat. Dan praktek persaudaraan di dalam Islam, di dalam Quran dan Sunnah itu dari berbagai macam lingkup kehidupan kita. Dalam lingkup ibadah, kita banyak dari syariat ibadah kita yang menyatukan kita, yang mempersaudarakan kita di atas Islam. Dalam lingkup muamalah, apalagi lebih banyak lagi. Misalnya kita dilarang menawar barang yang telah ditawar oleh saudara kita. Kita dilarang melamar perempuan yang telah dilamar oleh saudara kita. Kita dilarang, ya, oleh syariat kita untuk memotong kafilah dagang
Karena itu membuat rugi saudara kita. Ini dalam bab muamalah. Dalam bab muamalah. Ini praktek dalam syariat kita yang menunjukkan bahwa kita sangat dianjurkan untuk bersaudara, tapi tentunya di atas Quran dan Sunnah, bukan di atas kepentingan masing-masing. Itu yang ditekankan. Kita diperintahkan untuk bersaudara, tapi di atas Quran dan Sunnah. Di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah. Kalau ada yang kita perselisihkan, kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Apa hukum ini? Perbuatan saya. Saya menyelisih saudara saya dalam hal ini. Apa hukumnya? Saya lakukan itu. Kita kembalikan Quran dan Sunnah. Karena Allah Subhanahu wa taala menganjurkan yang seperti itu. Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ilallahi wa rasul. Kalau kalian berselisih dalam suatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Jangan masing-masing kita menghukumi sesuai dengan ilmu kita yang kurang. Kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Apa kata Quran kalau kita seperti ini? Apa kata hadis Nabi kalau kita seperti ini? Dengan itu, insya Allah kita akan bersaudara di atas Islam. Kalau tidak seperti itu, kita akan bersaudara di atas kepentingan masing-masing. Kita akan bersatu di atas kepentingan masing-masing. Kalau sudah lewat kepentingannya, sudah lewat juga persaudaraan. Lewat juga persaudaraan. Iya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat banyak mencontohkan kepada kita di dalam kehidupan beliau saat beliau hijrah ke Madinah di awal-awal. Iya, beliau hijrah ke Madinah. Kalau kita membaca bagaimana sirah sejarah Muhajirin dan Ansor, bahkan ada di antara mereka karena agama mau memberikan seluruh hartanya kepada saudaranya. Bahkan lebih besar daripada itu, ada dari kalangan Ansor mau memberikan kepada saudaranya yang dipersaudarakan oleh Nabi SAW salah satu istrinya. Dia bilang, ini istriku, pilih. Mana yang kamu mau? Saya akan ceraikan dan kamu nikahi. Kamu nikahi. Kenapa? Karena itu murninya mereka menjalankan dan mempraktekkan apa yang diinginkan dan dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam praktek kehidupan mereka. Demikian pula kita melihat sejarahnya para tabi'in. Setelah masa sahabat, meninggal Nabi SAW, muncul generasi terbaik kedua, para tabi'in. Mereka dari berbagai macam negeri, karena di masanya Umar ibn Khattab banyak sekali futuhat, banyak kemenangan kaum muslimin, banyak kemenangan kaum muslimin, sehingga banyak orang yang datang ke Makkah Madinah dari berbagai macam negeri dan mereka disatukan di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita bisa sampaikan di malam hari ini. Mungkin masuk waktu, insya Allah setelah Isya baru kita lanjut dengan tanya jawab. Dan masih banyak yang mau disampaikan dalil-dalil di sini. Kalau bukan karena waktu yang sempit, kita akan sebutkan beberapa kasus dan beberapa contoh dari Nabi SAW dan para sahabat, bagaimana mereka bersaudara di atas Islam, di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan untuk sementara, insya Allah kita lanjutkan nanti setelah sholat Isya dengan tanya jawab. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.